Juga pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Pelaku dibekuk saat melakukan pencurian. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon, Banten. Terduga pelaku ditangkap usai lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Terduga pelaku berinisial HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten di sebuah rumah di Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. Penangkapan berawal dari adanya laporan dugaan pencurian. Seorang pria masuk ke dalam rumah usai sholat Jumat. Tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten berhasil menangkap HA saat kepergok mencuri di sebuah rumah warga di Kota Cilegon, Banten pada Jumat 2 Januari. Dalam pemeriksaan awal, HA mengakui perbuatannya membunuh MAHM, anak politisi PKS Maman Suherman yang terjadi pada Selasa 16 Desember 2025. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cilegon untuk diperiksa. Wajah HA dengan tangan terikat 2 tali tis terlihat dalam foto yang diunggah Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Di foto yang sama juga terlihat di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan dan Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Kepada Kompas.com, Kombes Dian Setiawan bilang, iya, pelaku ditangkap saat mencuri di sebuah rumah di Cilegon. Nanti disampaikan saat ekspos resmi. Sebelumnya Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, karyawan hingga orang tua dari teman korban. Sementara udah 22 ya. Sementara 22. Saksi mahkota apakah ada, apakah tidak ada, berapa jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Upaya mencari jejak pelaku pembunuhan diakui polisi terkendala banyak faktor. Mulai dari CCTV di TKP yang rusak sejak tahun 2023 hingga kondisi hujan saat pembunuhan terjadi yang membuat jejak di TKP kabur. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pembunuhan anak politisi PKS yang berusia 9 tahun itu terjadi sekitar jam 2 siang ketika Maman Suherman menerima telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Setibanya di rumah, sang anak didapati dalam kondisi tengkurap dengan luka serius dan pendarahan hebat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Terduga pelaku sudah ditangkap, namun hingga kini motif ia tega membunuh anak politisi PKS masih teka-teki. Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim Polri Ito Sumardi dan Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Nurul Amalia. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Bu Nurul, oke, Bu Nurul, ini kan terduga pelakunya sudah ditangkap, tapi kalau pernyataan keluarga kenal tidak dengan terduga pelaku? Kalau dari informasi pihak keluarga sendiri yang disampaikan ke saya, karena pihak keluarga sudah melihat ya pelakunya dan tidak kenal gitu sama sekali, bukan orang yang berada dalam lingkaran terdekat ya dengan keluarga korban. Jadi keluarga korban tidak sama sekali tidak mengenal pelaku ini siapa. Kalau begitu bagaimana keluarga menanggapi terduga pelaku ini disebut-sebut ya menjadi pelakunya dan sudah ditangkap?
Ya, kami masih menunggu ya, karena pihak kepolisian tentu ya memiliki cara ya dalam mekanisme yang sudah diatur dalam hukum acara tentunya untuk menggali keterangan, informasi, motif ya, dan juga adakah kesesuaian ya dengan olah TKP seperti itu. Ya kalau memang hasilnya adalah dia adalah pelakunya, ya itu tentu saja pihak keluarga menerima ya bahwa orang itu adalah pelaku ya seperti itu. Tapi mau menegaskan lagi, artinya rumor kalau terduga pelaku ini adalah mantan karyawan yang pernah dipecat itu sebatas rumor saja? Oh itu tidak ya, itu hanya rumor saja ya, dan kalau menurut pengakuan keluarga korban itu sama sekali tidak mengenal pelaku dan tidak pernah menjadi pekerja ya di tempat keluarga korban. Seperti itu. Tapi Bu Nurul, sebelum terduga pelaku ini ditangkap dan ya wajahnya bisa kita lihat di media, kalau dari keluarga sempat mencurigai sosok tertentu kah? Ya untuk sementara memang pihak keluarga korban tidak ada yang kecurigaan ya terhadap wajah pelaku ini. Jadi memang sama sekali belum pernah melihat dan baru melihat ini di media ya, dan baru semalam ya. Kalau Pihak orang keluarga lain korban mungkin Bu Nurul memberitahukan ya. sempat mencurigai. Orang lain ya tidak tahu juga ini siapa gitu, karena ini memang wajahnya wajah yang tidak dikenal sama sekali. Oke, Pak Ito, ini kami mau minta gambaran juga. Ini sebenarnya masuk akal tidak? Kalau ini kan ada dua kasus berbeda. Satu, terduga pelaku sedang melakukan pencurian di satu tempat, kemudian ditangkap, lalu mengaku kalau ia adalah pelaku pembunuhan di kasus yang berbeda. Ini benang merahnya di mana? Apakah memang ini kebetulan atau ya bagaimana menjelaskan ini? Ya, begini Mbak, sebetulnya pihak kepolisian kan, saya pertama kali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya, di tengah berbagai kesulitan barang bukti maupun kondisi TKP itu mereka juga berhasil memprofiling. Kan pernah saya sampaikan dulu bahwa polisi pasti sudah memprofiling siapa kira-kira yang akan dituju ya atau diduga sebagai pelakunya. Kemudian tentunya ini juga bukan merupakan satu kebetulan saja. Jadi kan dengan adanya kejadian pencurian tersebut, tentunya kepolisian juga kan beruntung karena dari pelaku ini juga mengakui bahwa tersangka adalah pelaku itu adalah yang merupakan tersangka yang selama ini dicari dalam kasus pembunuhan ya, Ananda Axel ya, almarhum. Nah tentunya di sini kita melihat ada dua kejadian, yaitu sekarang ditangkap pada saat dia sedang melakukan pencurian juga. Nah mungkin nanti benang merahnya di sini akan dicari juga salah satu motifnya barangkali ya, yang saat ini sedang didalami dan tentunya kita perlu bersabar. Mungkin pelaku juga akan melakukan pencurian tapi kepergok oleh almarhum ya, kemudian melakukan satu tindakan kekerasan sampai meninggal. Nah ini salah satu motif ya, tentunya ini akan didalami lagi dan kita sebaiknya menunggu karena bagaimanapun juga saat ini polisi akan melakukan bagaimana mengkaitkan antara barang-barang bukti ya yang kemudian sebagian ditemukan, kemudian pengakuan dari beberapa orang saksi-saksi yang akan dikaitkan dengan pengakuan dari. Nah Pak Ito, tadi Kapolres juga sempat bilang kalau salah satu alat bukti yang ditemukan obeng untuk mencongkel pintu. Kalau ini baru ini yang ditemukan, bagaimana polisi akan bisa sampai yakin kalau memang pengakuan itu benar pelaku adalah yang ada di balik pembunuhan kasus ini? Ya, saya tidak bisa menebak ya Mbak ya, tapi bagaimanapun juga tentunya polisi juga kan harus memiliki sesuatu keyakinan. Pertama kan sesuai dengan pasal 184 ayat 1 kan ada 5 alat bukti. Nah di sini pengakuan dari tersangka, kemudian juga mungkin nanti akan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi. Kemudian juga akan dikaitkan lagi dengan beberapa yang akan digali oleh kepolisian ini, apakah memang ada benda-benda lain yang diambil oleh pelaku yang akan bisa dijadikan alat bukti. Sehingga nanti baru akan dirangkai, kita bisa merangkai untuk melihat motifnya apa. Tapi kalau lihat daripada apa yang dilakukan yang bersangkutan, tentunya polisi akan mendalami memprofiling ya profesi atau latar belakang pelaku ini ya, satu yang biasa dia melakukan pencurian dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan mengerucut kepada satu kesimpulan, kemungkinan salah satu motifnya adalah dia ingin melakukan pencurian, tapi kemudian ketahuan oleh almarhum dan kemudian dilakukan tindakan kekerasan sampai meninggalnya almarhum tersebut. Tapi ini baru salah satu motif ya, motif yang mungkin akan didalami oleh pihak kepolisian. Nah Pak Ito, kalau soal sorry saya potong dulu.
Pak Ito, tapi kalau soal motif ini, kalau salah satunya dugaannya jangan-jangan dia mau mencuri, tapi kemudian ketahuan sama korban. Tapi kalau ini kan faktanya tidak ada barangnya hilang. Kemudian korban juga ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, ada banyak luka tusuk. Analisisnya seperti apa? Ya, saya tentunya mengingat kembali beberapa kasus masa saya masih berdinas. Memang ada kasus yang serupa ya. Jadi pelaku ini panik ya setelah dia melakukan satu tindakan kekerasan. Dia panik, kemudian dia lari sehingga tidak ada barang yang bisa diambil. Tapi ini kan baru satu analisa ya, analisa yang tentunya harus didalami oleh teman-teman penyidik untuk bagaimana mendalami motif daripada pelaku yang sebenarnya. Tapi intinya biasanya ada juga orang yang akan mencuri, tapi karena ketahuan dia lari sehingga tidak ada sempat mengambil salah satu barang. Kan kita lihat pada saat itu kondisinya di rumah itu ada siapa saja. Ya mungkin yang bersangkutan sudah menggambar, biasanya seorang pencuri itu dia menggambar dulu lokasinya di sana sebelum dia melakukan satu perbuatannya, baru dia melakukan. Dan kalau kepergok ketahuan, biasanya mereka lari apakah dengan barang yang diambil ataukah tidak dengan barang. Tapi ini kan baru salah satu motif. Saya kira nanti akan didalami Mbak ya. Tapi Pak Ito, kalau melihat ya kondisi rumahnya besar, kemudian juga korban bisa ditemukan dalam kondisi yang ya banyak luka tusuknya, Anda menduga lebih dari satu orangkah pelakunya? Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Kapolres kan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain. Kita tentunya menunggu saja pengembangan daripada hasil penyidikan teman-teman di Polres Cilegon ya. Oke, tapi kalau dari pengalaman Anda, Pak Ito, ketika pelaku sudah bisa memetakan kondisi rumahnya, kapan sepinya dan lain-lain, seperti apa? Apakah biasanya memang hanya satu orang atau ada orang lain yang akan membantu? Bisa satu orang, bisa juga orang lain ya. Tapi kalau perkiraan saya mungkin yang bersangkutan itu kan bisa saja panik ya, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan tadi, kemudian dia lari. Nah, itu baru salah satu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan nanti bahwa yang bersangkutan juga mungkin punya satu jaringan atau komplotan yang tentunya harus menjadi satu pendalaman dari teman-teman dari penyidik saat ini ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebaiknya tidak berspekulasi ya Mbak ya, karena kalau saya kan hanya melihat daripada kejadian kemudian berpikir secara pengalaman saya dan juga pengetahuan saya demikian. Oke, kalau gitu Bu Nurul, kalau dari keluarga sudah komunikasi atau mungkin ya ngobrol langsung dengan HA? Oh, kalau ngobrol langsung belum ya, tapi memang pihak keluarga sudah dihubungi oleh kepolisian dan sudah melihat langsung ya pelakunya. Kalau itu sudah, tapi untuk ngobrol itu tidak ada. Kalau sejauh ini dari keluarga merasa ada yang janggal juga kah dari seluruh penyelidikan yang dilakukan? Terkait itu pihak keluarga menunggu saja ya mana yang terbaik sepanjang memang yang dilakukan oleh pihak penyelidik ya, dalam hal ini dilakukan sesuai dengan mekanisme ya, aturan perundang-undangan ya, itu kan juga di TKP kan bisa diolah TKP-nya, ada jejak-jejak sidik jari dan lain-lain, sepanjang itu memang relevan ya. Jadi pihak keluarga ya tentu saja menerima ya kalau memang itu ada hubungannya ya dengan itu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada ya itu memang harus segera ya dicari lagi ya pelakunya kalau memang itu tidak ada. Tapi kalau memang sepanjang relevan ya pihak keluarga tentu saja menerima hasil dari penyelidikan dari kepolisian. Menurut tapi kami juga mau pastikan ketika kejadian tidak ada barang yang hilang, betul atau seperti apa? Nah, kalau dari pihak keluarga korban sendiri itu memang belum ngecek ya, karena pada saat kejadian itu fokus pada korban yang dibawa ke rumah sakit, kemudian langsung dipasang polisline ya. Jadi memang belum memastikan lagi barangnya ada yang hilang atau tidak. Itu menurut pengakuan ya atau informasi dari keluarga korban sendiri. Jadi belum ngecek sampai hari ini, belum masuk ya ke tempat itu ya, ke rumah yang jadi TKP. Belum dicek lagi barang-barang istrinya kah atau anggota keluarga yang lain apakah ada yang hilang atau tidak. Jadi belum sampai situ ya. Oke. Bu Nurul Amalia, Ketua DPP PKS Bidang Advokasi, dan Pak Ito Sumardi, mantan Kabaris Polri, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Ya, boleh. Nah.